kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Nur Rohman dan saya sendiri Ayuna Fitri Nur Fadila akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Uang dalam Pandangan Islam. Apa itu uang? Uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Disetujui adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Uang dalam Islam pada mulanya dicerminkan dalam dirham sebagai alat tukar dan alat nilai, kemudian berkembang menjadi uang emas dan perak dengan nama dinar atau negara Arab. Uang dan fungsinya sebagai alat tukar dan alat nilai dikemukakan juga oleh Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali. Ekonomi Islam mendefinisikan uang adalah sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran, medium of exchange, bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai aset dan kekayaan individu. Adapun ciri-ciri uang yaitu yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yang kedua mudah dibawa, yang ketiga mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, yang keempat tahan lama, yang kelima jumlahnya terbatas tidak berlebih-lebihan, yang keenam bendanya mempunyai mutu yang sama. Adapun fungsi uang, yang pertama, uang sebagai perantara tukar-menukar. Dengan adanya uang, seseorang untuk menginginkan sesuatu barang tidak perlu susah payah mencari orang yang memiliki barang tersebut dan juga menginginkan barang yang dimilikinya. Adanya uang telah memungkinkannya untuk memperoleh barang yang diinginkannya hanya dengan cara menemukan orang yang memiliki barang tersebut dan kemudian memperoleh barang tersebut. Fungsi yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang, nilai satuan barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Fungsi yang ketiga, uang sebagai alat bayar tertunda. Satu syarat penting agar fungsi uang yang ketiga ini dapat dijalankan dengan baik adalah bahwa nilai uang yang digunakan harus tetap stabil. Fungsi yang keempat, uang sebagai alat penyimpan nilai. Jenis uang yang terutama adalah uang bank atau uang giral. Uang jenis ini tidak memerlukan biaya untuk menyimpannya dan mudah mengurusnya. Adapun konsep uang dalam ekonomi Islam, yaitu konsep uang dalam ekonomi Islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang itu sangatlah jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang bukan kapital. Berikutnya, dengan konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi Islam tidak jelas. Istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Perbedaan lainnya adalah bahwa dalam ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat flow konsep dan kapital adalah sesuatu yang bersifat stock konsep. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ayuna Fitri. Perubahan fungsi uang. Uang yang pertama, uang barang. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang. Diperlukan 3 kondisi utama agar suatu barang bisa dijadikan uang. 3 hal tersebut yaitu: yang pertama, kelangkaan, yaitu persediaan barang tersebut harus terbatas. Yang kedua, daya tahan, suatu barang tersebut harus tahan lama. Yang ketiga, nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus senilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. 2. Uang tanda atau uang kertas. Ada beberapa pihak yang melihat kesempatan untuk meraih keuntungan dari pemilikan atas uang logam mulia.
di mana pandai emas dan bank melihat bukti peminjaman, penyimpanan atau penitipan emas dan perak yang akan menghasilkan keuntungan. 3. Uang giral. Uang giral adalah uang yang memerlukan oleh bank-bank komersial, pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Maksudnya dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa, dan utang. Adapun kelebihan dari uang giral yaitu kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak. Yang kedua, dapat dipindah tangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah. Yang ketiga, tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksinya. Uang dalam sistem ekonomi Islam. Dengan adanya keberadaan uang, hakikat ekonomi dalam perspektif Islam dapat berlangsung dengan lebih baik, yaitu terlihat dan meningkatnya perputaran harta di antara manusia. Dengan keberadaan uang, aktivitas zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain dapat lebih lancar terselenggara. Dengan keberadaan uang juga, aktivitas sektor swasta, publik, dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih cepat. F. Uang kertas dalam pandangan Islam. Uang yang berlaku pada zaman sekarang disebut dengan flat money, disebabkan karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli, tidak disebabkan karena uang tersebut dilatar belakangi oleh emas. Pada zaman dahulu, uang dilatar belakangi oleh emas karena mengikuti standar emas, namun hal ini telah ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada tahun 1931, dan kemudian seluruh dunia telah meninggalkan pada tahun 1976. Uang kertas sekarang sudah menjadi alat tukar karena telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa uang kertas sudah menjadi standar alat tukar. Umar bin Khattab berkata bahwa mata uang dapat dibuat dari benda apa saja, sampai-sampai kulit unta. Ketika suatu benda tersebut sudah ditetapkan menjadi mata uang yang sah, maka barang tersebut sudah berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat tukar yang sah dengan segala fungsi dan turunnya. G. Hubungan uang dengan modal dalam perspektif ekonomi Islam. Modal mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia, tapi untuk membantu memproduksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Modal terbagi menjadi dua, yaitu modal tetap dan modal bersirkulasi. Modal tetap adalah benda-benda yang dapat dimanfaatkan, eksistensi substansinya tidak berkurang, sedangkan modal yang bersirkulasi adalah benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati, substansinya juga hilang. Kesimpulan dari presentasi kami ialah, dari pembahasan yang dijabarkan dapat ditarik kesimpulan bahwa uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Disetujui adalah dapat terdapat kata sepakati antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Perbedaan konsep uang dalam perekonomian Islam dan konvensional terdapat pada uang yang tidak identik dengan modal.
Uang adalah public goods. Modal ada private goods. Uang adalah flow concept dan modal adalah stock konsep dalam konsep uang secara Islam. Sedangkan konsep uang dalam konvensional yaitu uang seringkali dihentikan dengan modal. Uang adalah private goods. Uang adalah flow konsep bagi Fisher dan uang adalah stock konsep bagi Cambridge School. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kawan-kawan sekalian, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.